Pemirsa, jumpa kembali dalam Zooming with Primus. Dua frasa yang paling banyak diujarkan pemerintah sejak pandemi COVID-19 mendera bangsa ini Maret 2020 adalah UMKM dan digital. UMKM adalah sektor yang sangat terpukul oleh pandemi, sedang digital adalah solusi penting di era pandemi agar manusia tetap berkomunikasi, berinteraksi, berbisnis dan melakukan berbagai aktivitas. Agar ekonomi kembali bangkit, UMKM harus bangkit lebih dulu. Dan akselerasi pemulihan itu hanya mungkin dilakukan secara digital. Pandemi mempercepat pelaku bisnis masuk era digital. UMKM terutama usaha mikro dan ultra mikro harus go digital. Lewat fintech khususnya yang berbasis peer-to-peer lending, pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang belum bankable menjadi bankable dan terbantu untuk naik kelas. Bagaimana pelaku fintech dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha ultramikro agar bisa naik kelas, dan apa sesungguhnya program pemerintah untuk memanfaatkan peluang digitalisasi, berkolaborasi dengan pelaku fintech untuk menggerakkan usaha kecil dan ultramikro. Ikuti diskusi kita dengan tema peran fintech mendorong usaha ultramikro. Sudah hadir 3 narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama, Pak Munawar Kasan, Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan. Pak Indra Utoyo, Direktur Digital dan Teknologi Informasi PT BRI Persero Tbk, dan Diki Wijaya, Chief Information Officer PT Investri. Kita mulai dengan Pak Munawar agar bisa melihat petanya, benar enggak fintech ini sudah membantu usaha mikro dan ultramikro pada era pandemi ini. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Primus. Jadi kalau kita bicara fintech lending atau peer-to-peer lending, memang kehadirannya di Indonesia khususnya ditujukan untuk UMKM. Jadi memang industri ini memang arahnya memang ke UMKM. Dan kalau ditanya apakah sudah berkontribusi, mungkin akan kami kasih data saja. Bahwa sejak fintech ini diawasi oleh JK di akhir 2016 sampai sekarang itu sudah penyalurannya itu sudah mencapai 156 triliun. Dan tahun 2020 kemarin di tengah pandemi, penyaluran di industri fintech lending ini sudah mencapai 74,4 triliun. Alias di masa pandemi pun fintech lending ini telah memberikan kontribusi. Dan kalau kita bicara kontribusi lainnya, dengan ukuran data adalah berapa rekening pengguna, khususnya berapa rekening orang yang meminjam di industri ini. Total sekarang yang meminjam itu sudah 43,5 juta. Jadi kalau total sampai akhir per hari ini barangkali sudah 44 juta rekening pinjaman atau orang yang meminjam di fintech peer-to-peer lending ini. Jadi memang kehadirannya di Indonesia ini khusus memang diarahkan kepada UMKM. Data lagi misalkan saya bisa informasikan kepada para pemirsa semua bahwa kalau dilihat dari size pinjamannya, memang pinjamannya ini sangat kecil-kecil. Data yang ada di asosiasi misalnya menyebutkan di 6 bulan terakhir data itu menyebutkan sekitar 90% pinjaman itu angkanya di bawah 1 juta. Alias apa ini? Artinya memang industri ini memang arahnya memang buat orang-orang kecil. Jadi kalau kita mengarah pada ultra mikro misalnya, topik untuk bahasan kali ini, Bang, fintech ini memang arahnya ke sana. Jadi kita terus menggenjot bagaimana supaya industri ini kontribusinya lebih besar lagi. Jumlah pengguna misalnya, khususnya jumlah orang yang meminjam, kita usahakan semakin banyak lagi. Kalau kita lihat tren misalnya, dari jumlah penyaluran, industri ini di tahun lalu misalnya, di tengah-tengah Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi, industri ini masih tetap tumbuh, Mas. Jadi pertumbuhan penyalurannya dibandingkan tahun 2019 itu 26, data kami menyebutkan 26,47%. Jadi dari sisi pertumbuhan penyaluran tumbuh 26 lebih persen. Jadi masyarakat ternyata menganggap dan memanfaatkan fintech ini betul-betul sangat baik. Mereka membutuhkan dan di tengah pandemi pun industri ini tetap tumbuh. Yes. Saya boleh make sure lagi Pak Munawar. Tadi disebut 156 triliun dan 74,4 triliun. Ini maksudnya 74,4 triliun dalam tahun ini, Januari ini, atau bagaimana? Betul. Jadi 74,4 triliun ini adalah penyaluran melalui industri fintech lending di tahun 2020.
Oh, Kalau 20. total akumulasi sejak, ya betul. Kalau total akumulasi sejak industri ini ada 4 tahun yang lalu 156 triliun. Jadi memang tumbuhnya signifikan sangat ya. signifikan setiap tahunnya. Nah, jadi dan kemudian itu ada 44 juta ya akumulatif, 44 juta rekening ya. Rekening Ya. orang yang meminjam. Jadi sangat Meminjam signifikan dan saja. jumlahnya tidak besar ya, 1 juta ya, di bawah 1 juta. Iya, banyak yang di sekitar angka itu. Saya ke Pak Indra. Ini Pak Indra, BRI ini sangat memperhatikan UMKM, bahkan ditargetkan 80% dari kredit pada UMKM dan sudah memperhatikan calon debitur yang hebat, yaitu mulai merawat dari yang ultra mikro, kemudian dikenal dengan 4 go-nya, go smaller, go shorter, go faster, dan go cheaper ya. Dan itu hanya dimungkinkan lewat digital. Bisa dijelaskan Pak Indra? Ya, terima kasih Pak Primus. Ya. Jadi memang BRI ini bank yang terbesar dan tersebar Pak ya, dan memang kita fokus di UMKM khususnya mikro. Jadi kalau bisa disebut juga BRI adalah mungkin bank microfinance terbesar lah tidak hanya di Indonesia tapi katanya di dunia begitu. Nah, bagi BRI dengan kehadirannya yang memang boleh dibilang cukup luas ya, tersebar ya, dan ini kami juga aspirasinya bagaimana BRI bisa melayani sebanyak-banyaknya untuk bisa bertransaksi sesering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya. Memang jawabannya digital Pak, karena kalau nggak digital tentu kita punya exposure ke dua hal. Satu, overhead cost-nya akan tinggi dan juga risiko operasional juga akan tinggi. Oleh karena itu jawabannya adalah digital. Nah, ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Primus dengan tema kami dengan 4 go tadi ya, goes. Kami akan masuk ke go smaller, jadi dari mikro kami akan terus masuk ke ultra mikro yang size-nya makin kecil. Gitu. Kemudian go shorter untuk tenor yang juga makin pendek-pendek, dan go faster tentu dengan digital, dan go cheaper. Itu yang bagaimana kami ingin bisa terus memberikan pelayanan sebanyak-banyaknya, gitu, seluas-luasnya untuk bisa bertransaksi seseringnya. Nah, itu yang inisiatif yang kami kembangkan Pak, dan itu dilakukan dalam beberapa inisiatif, baik yang optimalisasi dari bisnis model yang ada maupun kita masuk ke bisnis model yang ada seperti dalam hal pemberian kredit pinjaman begitu, yang melalui para para mantri kita ya, yang tersebar ada 30.000 di seluruh Indonesia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat begitu, menggunakan perangkat mobile platform begitu, yang membuat mereka bisa melayani jauh lebih cepat begitu. Juga melalui voice model yang baru ya, kami masuk berkolaborasi dengan fintech, masuk ke ekosistem yang menjahit misalnya di pasar-pasar begitu. Itu juga antara yang kami lakukan, dan juga kami BRI juga masuk juga sebagai fintech begitu, yang layanannya sudah fully digital, yang bisa tentunya diharapkan bisa memberikan layanan jauh lebih cepat. Sekarang untuk proses permintaan pinjaman bisa kurang dari 10 menit begitu. Mungkin kira-kira demikian Pak Primus. Iya. Saya ke Investri ya. Bagaimanapun juga Pak Diki Wijaya, perusahaan Anda pasti sudah masuk ke peer-to-peer lending ya. Nah, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan selama pandemi? Apakah cocok nggak dengan angka yang dijelaskan oleh Pak Munawar Kasan tadi? Terima kasih Pak Primus. Jadi memang kalau Investri sendiri kita sudah beroperasi selama 5 tahun, dan walaupun memang tahun lalu adalah tahun yang cukup unik dari segi tantangan maupun kondisi yang baru, secara bisnis sendiri pun kita tetap bertumbuh. Memang untuk masuk ke dalam segmen mikro maupun ultra mikro, memang relatif Investri tidak sebanding dengan BRI yang memang sudah melakukannya sudah cukup lama. Investri baru masuk, namun yang kita lihat adalah cukup potensi, di mana kalau sekarang pun hampir 50% dari borrower baru kami itu adalah dari segmen mikro ataupun ultra mikro. Nah, kalau untuk pertumbuhannya sendiri memang seperti yang sejalan dengan Pak Munawar sudah sampaikan di awal, secara bisnis memang kami tetap tumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, walaupun memang kalau kita lihat kan pertumbuhannya juga makin lama makin cepat.
mungkin kalau di awal tahun 2020 targetnya jauh lebih tinggi, tapi dengan kondisi yang kalau kita bilang ada curveball-nya, sehingga tidak setinggi yang kami harapkan, namun kami tetap bertumbuh dan tetap bisa membantu banyak pengusaha UMKM dengan bantuan keuangan. Ya, Investri ini 100% bergerak di peer-to-peer lending atau ada yang lain juga? Benar sekali Pak Primus, kami Investri ini adalah 100% peer-to-peer lending. Kami sudah berdiri sekitar 5 tahun, di mana kami mempertemukan di antara para lender, yaitu orang-orang yang ingin memberikan pinjaman, dengan borrower. Borrower di sini bisa saja perusahaan medium ataupun mikro dan juga ultra mikro yang memang membutuhkan pinjaman, biasanya tenornya yang jauh lebih pendek dibandingkan pinjaman yang diberikan oleh bank. Ya. Nah, sudah bergerak 5 tahun ya. Kalau tadi dari angka Pak Munawar tadi bahwa akumulasinya 156 triliun, tetapi kontribusi selama pandemi itu 74 triliun ya. Jadi itu hampir lebih dari separuh ya. Ya. Ini kalau Investri sendiri bagaimana? Ada loncat kah signifikan selama pandemi? Jadi kalau Investri sendiri memang semenjak kami berdiri itu kita sudah menyalurkan sekitar hampir 6 triliun. Di tahun lalu sendiri kita menyalurkannya sekitar lebih dari 2 triliun sih Pak. Jadi memang mungkin perloncatannya tidak seperti industri, namun kami tetap cukup signifikan tahun lalu. Iya, Pak Indra, kalau lihat BRI ini salah satu kekuatan adalah pasar ya. Jadi kalau lihat dari presentasi BRI sebelumnya bahwa ada potensi pasar kita ya, ada sekitar 14.182 pasar se-Indonesia, pasar becek ya. Dan kemudian BRI udah masuk ke sana. Ada 2,5 juta pedagang, ini besar sekali. Ini bagaimana penetrasi BRI ke pasar-pasar ini Pak? Saya yakin di sana banyak sekali usaha ultra mikro ya. Ya, jadi memang ini juga bagian dari bagaimana kita empati ya kepada para pedagang pasar yang ada di grassroots, karena memang pandemi ini kan juga artinya berimpact kepada UMKM ya, kepada mikro juga. Nah, bagaimana mereka bisa tetap produktif begitu, oleh karena itu BRI hadir begitu dengan bagaimana menjembatani pedagang pasar tetap bisa produktif, kemudian para ibu-ibu rumah tangga atau yang memerlukan barang-barang kebutuhan sehari-hari bisa mendapatkannya dengan cara yang tetap bisa comply dengan social distancing, tapi juga bisa produktif begitu. Kan itu kami hadir dengan solusi yang digitalisasi pasar begitu, yang bisa mempertemukan para pedagang dengan para ibu-ibu rumah tangga atau pembeli kebutuhan sehari-hari begitu. Nah, ini yang berjalan dengan cara mungkin beda dengan yang di kota-kota besar yang mungkin lebih ya sudah dikenal dengan pendekatan para pemain e-commerce. Nah, kita justru lebih social commerce yang sangat lokal begitu, yang melayani di sekitar lingkungannya. Nah, ini kami mencoba mensupport di pasar-pasar yang sekarang sudah hampir 5.000 pasar Pak ya. Nah, ini yang diharapkan bisa ikut memberikan solusi bagi para pedagang pasar untuk tetap produktif begitu, dan kami terus melakukan improvement dan sekaligus juga bagaimana mendukung pedagang pasar nanti kalau pada saat mereka butuh pembiayaan gitu, kami dengan cepat juga bisa memberikan support supaya mereka bisa tetap tumbuh dan produktif, dan kami juga menghidupkan mungkin lapangan kerja baru ya, karena jadi ada kurir-kurir yang tumbuh juga di lokal-lokal begitu yang akan mengantar nanti ke rumah-rumah. Kira-kira itu inisiatif yang kami lakukan dengan pasar ID ini, pasar.id ya, web pasar. Berapa persen Pak Indra yang sudah dimasuki dari 14.000 pasar? Sekarang 5.000 Pak, dari 14.000 ya. Wah, luar biasa. Dan memang kami juga 30%. petakan begitu mana yang paling fit duluan begitu untuk bisa dilakukan digitalisasi, karena tidak semuanya juga siap dengan adaptasi ini ya, adopsi digital, solusi digital. Jadi kami lihat mana yang siap begitu dari sisi lokasinya begitu, kemudian lingkungannya, kesiapan infrastrukturnya, itu juga kami. Jumlah kredit itu, nilai kredit kalau tadi Pak Munawar mengatakan ini di bawah 1 juta yang paling banyak, itu bagaimana BRI kreditnya? Ya, kalau BRI memberikan
sekarang sudah masuk ke ultramikro Pak ya, yang nilainya sudah di bawah 10 juta, di bawah 5 juta, dan terus akan makin kecil. Dan insya Allah tahun ini kami juga akan masuk ke nilai-nilai yang tadi yang di bawah 1 juta begitu, dengan tenor yang makin pendek, yang pinjamnya pagi balikinnya sore atau pinjamnya pagi balikinnya besok gitu. Itu yang juga terus akan kami kembangkan solusinya begitu. Jadi juga masuk yang di bawah 1 juta ya, memberi kredit? Iya Pak. Ya. Nah itu kerjasama dengan fintech apa tidak? Kerjasama dengan peer-to-peer lending yang bukan BRI enggak Pak? Kami memang melihat para fintech ini sebagai para spesialis. Oleh karena itu kami bermitra dengan para fintech, ya begitu ya. Karena mereka punya spesialisasi dari berbagai klaster-klaster yang punya kekhususan begitu. Seperti kami misalnya contoh aja nih dengan Investri ya. Investri ini juga membuat kita berkolaborasi dengan Investri karena Investri punya spesialisasi di industri kreatif ya, yang mungkin kalau bank agak susah untuk masuk langsung. Nah kami mendapat PAB dari OJK untuk bisa berkolaborasi dengan fintech. Kami menyalurkan sebagai institutional lender. Nah kemudian Investri yang menyalurkan secara retailnya begitu. Jadi kami terus melakukan kolaborasi karena memang kami butuh para spesialis ini, dan kita sebagai bapak angkat ya, nanti kita harapkan sih apapun fintechnya banknya BRI gitu. Ya. Berapa banyak Pak fintech peer-to-peer lending yang dirangkul oleh BRI untuk bekerja sama? Ya sebetulnya kami open dengan adanya jadi kalau kami sebagai institutional lendernya itu saat ini ada sekarang sekitar 8 yang kami, karena kami juga ada venture capital yang dimiliki BRI ya, BRI Venture ya, begitu. Baik, pemirsa. Ya. Dari cerita-cerita sukses bahwa fintech ini peer-to-peer lending membantu masyarakat, tapi tentu saja ada tantangan dan juga ada cerita yang kurang sedap tentang fintech yang membuat masyarakat harus waspada. Nah, bagaimana kenyataannya hasil pantauan dari OJK? Kami segera kembali setelah jeda berikut.